Oke. Sip. Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2023 di bulan Desember. Dan di bulan ini kita akan sama-sama mengusung sebuah tema Joy of Christmas. Ya, di slide saya tayangkan Joy of Christmas, sukacita Natal. Saudara, kata Natal ini seringkali mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi setiap kita, khususnya pengikut Kristus. Tapi alasan mengapa bersukacita itu bermacam-macam. Ada yang bersukacita karena berkumpul bersama keluarga, ada yang bersukacita karena bisa makan enak, ada sukacita karena mendapat hadiah, ada sukacita karena liburan panjang, ada sukacita karena dapat THR, saudara ya. Ya mungkin yang sudah bekerja menanti-nantikan bulan Desember ini supaya dapat THR, dan ketika dapat THR tetap bayar cicilan ya, terus berjalan ya. Nah saudara, kita mau belajar sepanjang bulan ini apa sih sesungguhnya sukacita Natal itu. Kita akan belajar melalui beberapa tokoh, beberapa peristiwa yang Alkitab seringkali tuliskan. Dan hari ini kita akan belajar tentang sukacita Natal. Yang pertama pada minggu ini dari sekelompok gembala. Ya, cerita yang gak asing saudara, dari sekelompok gembala. Mungkin di sini ada beberapa anak, ada 6 orang anak ya pada sore hari ini. Mungkin di sini pernah ada yang jadi dombanya, atau pernah ada yang jadi gembalanya, atau pernah ada yang jadi Maria dan Yusuf ya. Saya pernah jadi gembala, pernah saudara. Saya pernah jadi domba juga pernah. Domba yang paling montok dan gembala yang paling rakus katanya gitu ya, karena dombanya waktu itu kecil, cungkring, gembalanya yang gendut. Oke. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Beyond My Expectation. Ya, dibalik lebih dari apa yang menjadi ekspektasi dan harapanku. Kita langsung masuk aja ke dalam firman Tuhan pada sore ini. Dari dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara tolong bantu saya membacakan ayat yang ganjil. Lukas 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, kisah ini bukan kisah yang asing, namun kita akan memulai dengan membahas latar belakang dari kisah ini. Kalau kita lihat tentang gembala, terus ketemu malaikat, spektakuler sih. Cuman, tahukah saudara bahwa padang rumput yang mereka tempati saat itu, mereka menempati padang rumput menggembalakan domba. Padang rumput itu bernama Migdal Eder. Ini padang rumput yang dikhususkan untuk menggembalakan, bukan domba sembarangan loh.
untuk menggembalakan domba-domba yang akan dijadikan korban di bait Allah. Saudara, kita tahu bagaimana ketika orang berbuat dosa di perjanjian lama, dia harus membawa korban hewan domba yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada korengnya, tidak ada panunya, saudara. Jadi domba-domba itu diperlakukan dengan sangat istimewa, makanannya sangat dijaga. Nah, tempat ini bernama Migdal Eder. Dan gembala-gembala itu tinggal di sana, mereka nggak boleh keluar, mereka terisolasi dari lingkungan sekitar. Jadi gembala ini sangat akrab dengan para domba. Gembala ini sangat akrab dengan sesama gembala. Ya, gembala ini tahu bahwa domba itu akan dipersembahkan untuk menghapus dosa orang yang membelinya. Tapi dia sendiri nggak pernah bisa mempersembahkan domba itu di hadapan Tuhan. Artinya dia hanya menjaga sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sedangkan bagi dirinya sendiri pengampunan dosa itu sepertinya jauh dari dia. Apalagi profesi sebagai seorang gembala itu dipandang rendah, saudara, tidak diperhitungkan dan tidak dipedulikan. Sudah terasing, lalu badannya selalu kotor, bau binatang begitu melekat, sehingga dia dipandang rendah, tidak diperhitungkan dan dipedulikan. Apa sih yang menjadi motif mereka? Kebanyakan mereka melakukan hal demikian karena mereka memiliki motif ekonomi. Karena ekonomi, akhirnya mereka mau melakukan pekerjaan yang sedemikian rupa. Dan yang menarik, saudara, gembala ini dijumpai oleh malaikat. Tahukah saudara bahwa kisah kelahiran Yesus, ya, dimulai dari Maria yang didatangi oleh malaikat, Yusuf yang didatangi oleh malaikat, dan tidak lama kemudian gembala didatangi oleh malaikat. Selama 400 tahun sebelum kejadian Maria didatangi oleh malaikat, 400 tahun sebelumnya, 400 tahun ke belakang, itu merupakan waktu Tuhan berdiam dan tidak ada penampakan diri sedikit pun. Tuhan tidak menampakkan diri kepada seorang pun. Tuhan nampaknya diam. Tapi setelah 400 tahun kemudian, datanglah malaikat kepada Maria menyampaikan pesan, dan datanglah malaikat Tuhan kepada gembala untuk menyampaikan pesan. Allah berbicara langsung kepada para gembala. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kita sudah sama-sama tahu. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal, saudara. Apa sih ekspektasi yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh para gembala? Kita sedikit bayangkan, dengan kita melihat latar belakang gembala yang seperti ini, kira-kira di dalam hidupnya dia punya harapan apa sih? Punya cita-cita apa sih? Cita-cita mau naik pesawat ke Indonesia? Mustahil, nggak punya duit dan pesawat belum ada. Cita-cita apa? Cita-cita pengen jadi punya rumah yang mewah? Mustahil. Gembala ini sudah ada di dalam posisi, sudahlah, aku mah cita-cita, ekspektasiku hanya menjalani rutinitas begini aja sampai akhir hidupku. Motif dari gembala ini, ekspektasi dari gembala ini hanya sekedar, ya udahlah, yang penting keluargaku boleh terbiayai kehidupannya. Setelah itu udah nggak punya ekspektasi lebih. Tapi kehadiran malaikat membuat gembala ini mengalami satu hal yang luar biasa yang gak pernah dia bayangkan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan tadi kita sudah baca sama-sama. Saya ulangi, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, yang menarik kita bisa melihat di sini, malaikat menjumpai orang-orang yang dipandang rendah oleh lingkungan. Gembala tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dijumpai oleh malaikat. Tadi saya katakan 400 tahun sebelumnya gak ada tuh sejarah malaikat menampakkan diri. Kalau gembala-gembala ini ingat di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya, iya, ada yang menampakkan diri, tapi kepada para nabi, kepada orang-orang hebat. Wah, kayaknya ke kita mah gak akan mungkin. Itu mah di luar ekspektasi. Itu mah gak akan pernah terjadi. Itu yang ada dibayangkan para gembala. Tapi itulah yang terjadi ketika malaikat Tuhan turun. Dijumpai oleh malaikat merupakan hal yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka.
Saudara, ketika seseorang dijumpai malaikat saat itu, menunjukkan bahwa orang tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Wow! Gembala yang sangat rendah dipandang oleh lingkungan, gembala yang sangat sederhana, gembala yang kotor, gembala yang bau, tapi dipilih dan ditetapkan Allah. Jadi teringat kisah Daud, betul? Samuel datang ke tempat Isai, anakmu ini semua? Iya. Bohong, ada satu lagi. Iya sih, ada di kandang, ada di ladang. Panggil dia, suruh datang. Ketika Daud datang, saudara, enggak ganti baju. Ketika Daud datang, enggak mandi dulu, langsung berjumpa Samuel, lalu diurapi sama Tuhan. Di sini mengingatkan, meneguhkan kita bahwa apa yang dipandang rendah oleh dunia bukan berarti ditolak dan tidak dipilih oleh Allah. Para gembala dijumpai oleh malaikat menunjukkan bahwa mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Saudara, di dalam keterkurungan mereka, di tengah kondisi orang lingkungan tidak mempedulikan mereka, di tengah kondisi mereka tidak punya ekspektasi lebih, di tengah kondisi mereka tidak bisa mengembangkan diri, tapi Allah tidak melupakan mereka. Lewat kisah ini kita belajar yang pertama, saudara. Para gembala diperhatikan lebih dari yang mereka bayangkan. Para gembala diperhatikan dan diperlakukan oleh Tuhan dengan spesial, lebih daripada yang mereka bayangkan dan mungkin orang-orang sekitar bayangkan. Saudara, hari ini apa yang mengurung kehidupan kita? Kesibukan kerja karena alasan ekonomi, trauma masa lalu, dosa, keterikatan dosa, sakit penyakit, kekurangan pasangan kita sepertinya terjebak. Aduh, kayaknya saya salah menikah nih. Aduh, udahlah, kayaknya pengen cerai. Tapi firman Tuhan bilang gak boleh cerai. Itu seperti terkurung, saudara ya. Atau keretakan rumah tangga, atau apapun yang kita katakan, aku tidak berdaya. Hari ini apa yang mengurung saudara? Mungkin hari ini saudara bekerja begitu giat sampai tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara bekerja begitu giat, banting tulang, tidak ada waktu untuk keluarga. Di situ saudara sedang terkurung oleh kesibukan. Atau mungkin kita terkurung oleh kesibukan pelayanan. Itu pun bisa terjadi. Sampai kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan, sampai kita tidak lagi punya harapan bahwa Tuhan bisa menolong karena begitu beratnya hal yang mengurung kita. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, bagian pertama kita tahu bahwa ketika kita terkurung, Tuhan tidak melupakan kita. Amin. Ketika kita terkurung, Tuhan tidak melupakan kita. Apapun yang mengurung kita, keterikatan dosa, trauma masa lalu, kesibukan kita, penyakit kita, kekurangan pasangan, keretakan rumah tangga, sekalipun kita begitu kelam, kita merasa hidup kita begitu kelam, begitu gelap, saya katakan, Tuhan tidak melupakan kita. Dan hari ini jika saudara berkata Tuhan diam, dan lingkungan semakin menyakiti, saya mau katakan bahwa itu semua bukanlah tanda Tuhan membiarkan kita. Ketika kemarin kita ada komsel hari Jumat, saya sempat sharingkan ini. Ketika Tuhan diam, kita merasa Tuhan diam dan lingkungan semakin menyakiti kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Di balik pengetahuan kita, dia sedang bekerja. Di balik pengetahuan kita, dia tetap memperhatikan kita hingga pada saatnya, hingga pada suatu waktu dia menyatakan kuasa dan pertolongannya bagi setiap kita. Saudara mungkin pernah datang ke peragaan drama musikal atau sirkus, saudara. Pasti saudara akan melihat satu adegan di atas panggung di mana semuanya backlight, semuanya gelap, mati lampunya, dan ada kain hitam yang tertutup. Ketika itu terjadi, saudara tidak melihat apa-apa. Apakah saudara protes kepada pemilik
pengada acara, wah ini gimana saya cuma suruh nonton layar hitam? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Anda percaya di balik layar itu para pemain, para aktor, sutradara sedang mengatur ganti kostum, ganti layout. Dan hingga pada saat waktunya saudara kain itu terbuka, saudara bisa melihat keindahan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jika hari ini saya kembali katakan, saudara merasa bahwa Tuhan sedang diam, sesungguhnya Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Mungkin saudara hari ini sudah terkurung dan saudara merasa terkurung makin jauh dari Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada satupun tempat di mana kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan kita. Yang pertama, Tuhan memperhatikan para gembala lebih dari yang dibayangkan. Tuhan memperhatikan saya dan saudara lebih dari yang dibayangkan. Yang kedua, kita mau lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, Tuhan tidak hanya memperhatikan mereka, saudara, tetapi Tuhan pun mempercayakan berita yang sangat megah, berita yang sangat mewah, berita yang sangat akbar, berita yang dinanti-nantikan oleh dunia, saudara, kepada orang yang sederhana, kepada kelompok yang rendah, dipercaya untuk menerima pesan yang termegah, yang termewah di dunia. Apa pesannya? Firman Tuhan bilang apa? Aku, kata malaikat, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Biasanya berita tentang kaliber internasional itu tidak dititipkan kepada gembala, kepada raja mungkin, kepada penguasa-penguasa mungkin. Tapi cara Tuhan ajaib, saudara. Ketika yang lain memandang mereka rendah, tapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang kaliber internasional. Sekalipun para gembala ini punya keterbatasan dalam hal berkomunikasi, nggak punya handphone, nggak punya WhatsApp, nggak bisa bikin Zoom meeting, saudara, sambil gembalain domba, bikin Zoom meeting. Kemarin ada malaikat turun sama saya memberitakan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nggak punya fasilitas untuk menyampaikan pesan itu, tapi Tuhan percayakan mereka untuk menerima pesan itu. Kenapa? Nanti di akhir kita akan menemukan kenapa Tuhan percayakan pesan itu kepada para gembala. Lebih jauh lagi, ayat 11 bilang apa? Hari ini telah lahir bagi siapa? Bagi siapa? Bagimu. Ayat 11 bilang apa? Dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ketika gembala mendengar ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, mungkin gembala mikir gini, jauhlah seluruh bangsa, aku mah apa, atau udah dilupakan sana sini, pandang rendah. Tapi malaikat gak berhenti di situ. Malaikat perjelas hari ini telah lahir bagimu. Wow, bagi kalian, para gembala yang hari ini ada di hadapanku, bagi kalian telah lahir juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Luar biasa, saudara. Gak sampai di situ. Ayat 12 bilang apa? Dan inilah tandanya bagimu. Lebih detail juru selamatnya itu kayak apa? Dia adalah seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Saudara, saya mau katakan bahwa Injil adalah pesan yang sangat spesifik. Spesifik dalam hal ditujukan kepadamu, ditujukan kepada kita orang berdosa,
dan spesifik secara pesannya yang mendetail. Di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin. Saudara, berita ini sangat menyukacitakan hati gembala. Tuhan tidak hanya memperhatikan para gembala, tapi memberi jalan keluar terbaik untuk permasalahan terbesar dari para gembala, yaitu dosa. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan saya dan Anda, tetapi Tuhan juga memberikan jalan keluar terbaik untuk permasalahan terbesar kita, yaitu dosa yang seringkali kita anggap remeh. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa dosa merupakan masalah yang terbesar, seharusnya kehadiran Juru Selamat merupakan sukacita yang terbesar. Saya ulangi, ketika kita memandang dosa sebagai masalah terbesar, seharusnya kehadiran Juru Selamat merupakan berita yang mendatangkan sukacita yang terbesar. Mari kita renungkan bagian ini. Next. Saudara, yang kedua yang kita bisa bicarakan, para gembala dipercayakan lebih dari yang dibayangkan. Para gembala dipercayakan satu berita yang luar biasa besar, luar biasa megah, lebih dari yang mereka bayangkan. Dan berita itu pun dipercayakan kepada saya dan saudara. Di slide saya tuliskan sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan kita, saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apakah berita tentang kehadiran Juru Selamat mendatangkan sukacita bagi kita lebih dari semua pencapaian kita di dunia? Ketika kita mengalami pencapaian, memperoleh pencapaian di dalam dunia ini, tentunya kita akan bersukacita. Tetapi apakah kehadiran Juru Selamat, berita tentang kehadiran Juru Selamat ini mendatangkan sukacita yang lebih besar dari sukacita yang ditimbulkan karena pencapaian kita? Yuk, saya nggak minta angkat tangan yang mana yang lebih besar sukacitanya ketika pencapaian dan mana yang sukacitanya lebih besar ketika mendengar kabar Juru Selamat. Saya nggak minta angkat tangan, tapi biarlah hari ini di hadapan Tuhan kita jujur. Mana yang lebih mendatangkan sukacita buat kita? Apakah mendengar kabar tentang lahirnya Juru Selamat, atau mendengar kabar sakit yang disembuhkan? Lebih sukacita mana? Mendengar kabar tentang lahirnya Juru Selamat atau naiknya jabatan? Lebih besar mana sukacita mendengar kabar tentang hadirnya Juru Selamat dibanding kita menang undian? Mana yang lebih besar? Jika hari ini yang lebih besar adalah sukacita terhadap pencapaian di dunia, minta Roh Kudus ubah hati kita. Kenapa sih seringkali kita lebih memandang, kita seringkali lebih bersukacita ketika kita memperoleh pencapaian di dunia daripada kabar tentang keselamatan? Di slide saya tuliskan. Next. Semakin kita menyadari keberdosaan dan ketidakberdayaan kita, maka kita akan semakin mensyukuri berita ini, saudara. Semakin kita menyadari keberdosaan kita dan ketidakberdayaan kita melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, sesungguhnya kita semakin mensyukuri tentang hadirnya Juru Selamat yang kita tahu sudah berkorban di atas kayu salib. Jika hari ini kita kurang menyadari keberdosaan dan merasa diri mampu, seringkali kita bicara dalam level wajar. Yuk kita keluar dari level wajar yuk. Wajar dong aku marah karena begini. Wajar dong aku benci karena begini. Wajar dong aku lakukan itu karena begini dan begitu. Keluar dari kata wajar itu. Karena kata wajar itu akan membuat kita merasa aku lakukan ini wajar, cukup baik,
Sehingga kabar tentang pengampunan dosa buat kita bukan lagi kabar yang sebetulnya kita butuhkan. Karena kita bersembunyi di balik kata wajar. Ingat, di mata Tuhan tidak ada kata wajar. Mari saudara, jika sukacita pencapaian di dunia lebih besar daripada sukacita mendengar kabar tentang hadirnya Juru Selamat, mari kita minta sama-sama untuk Roh Kudus setiap hari menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Setiap hari menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita melakukan kebenaran. Ketika Roh Kudus menyadarkan, seringkali iblis gini, lebay kamu mah, gitu aja minta ampun sama Tuhan. Nah, di titik ini saudara, di titik lebay kamu mah, dan ketika kita mendengarkan, kita mulai merasa diri baik. Kita mulai merasa wajar melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap iblis. Di slide saya tuliskan, waspadalah kepandaian, ketenaran, kekayaan, perbuatan baik, pelayanan, jabatan itu berpotensi membuat kita merasa sudah baik, sehingga tidak memandang penting kehadiran Juru Selamat. Tidak salah dengan kepandaian, tidak salah dengan ketenaran, tidak salah dengan kekayaan, tidak salah dengan perbuatan baik, tidak salah dengan pelayanan, tidak salah dengan jabatan yang bagus. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita merasa bisa mencapai standar Tuhan dengan kepandaian kita, dengan pelayanan, dengan perbuatan baik kita. Kenapa gembala begitu bersukacita ketika mendengar kabar itu? Kenapa gembala begitu bersukacita ketika berjumpa malaikat? Karena dia merasa aku nggak layak dijumpai malaikat. Ini pesan yang sangat besar. Mungkin dia gemetar saat itu saudara, mendengar kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Udah gitu dengar lagi, telah lahir bagimu Juru Selamat. Dia gemetar. Kenapa? Karena dia merasa nggak layak. Sesungguhnya kita nggak lebih baik dari gembala itu. Kita mungkin lebih kaya secara ekonomi, tapi ingatlah, kekayaanmu tidak membuat engkau menjadi lebih baik daripada gembala itu atau menjadi lebih layak daripada gembala itu. Keberdosaan kita, ketidakmampuan kita untuk mencapai standar Tuhan, itu bukan hal yang main-main. Tapi ketika Juru Selamat datang kepada kita, orang berdosa yang tidak pernah mampu melakukan kebenarannya dengan cara kita, sesungguhnya di situ seharusnya kita pun mengalami sukacita seperti yang gembala alami. Saudara, inilah Injil. Saya kembali ingatkan, Injil adalah bentuk kasih Tuhan, bentuk perkenanan Tuhan bagi orang-orang yang berdosa dan tidak pernah mampu mencapai standarnya. Injil harus disampaikan dengan jelas dan diterima dengan utuh. Lihat bagaimana malaikat menyampaikan Injil. Sangat jelas saudara. Kamu akan menemukan bayi dibungkus lampin di dalam palungan. Sangat jelas, sangat spesifik saudara. Injil harus disampaikan dengan jelas dan kita sebagai penerima harus menerima dengan utuh. Jika kita menerima setengah-setengah, itu akan menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan fondasi 1 derajat berpotensi menyimpangkan perjalanan rohani kita berderajat-derajat ya. 1 derajat aja nyimpang saudara. Di dalam perjalanan kita akan terus semakin menjauh. Slide saya tuliskan gini. Ketika kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika agama berusaha menunjukkan kelebihan Allahnya, Injil menunjukkan Allah yang rela menjadi lemah agar manusia yang lemah beroleh anugerah keselamatan. Injil menunjukkan Allah yang rela, Allah yang maha kuasa rela menjadi lemah, Allah yang maha kuasa rela lahir di dalam palungan, Allah yang maha kuasa rela tutup mulut ketika difitnah, Allah yang maha kuasa rela disalib dan disiksa. Supaya apa? Supaya kita manusia yang lemah beroleh anugerah keselamatan. Itulah Injil.
Ketika semua agama berusaha untuk menonjol-nonjolkan Allahnya yang hebat, berusaha menonjol-nonjolkan kuasa Allah yang luar biasa, beda dengan Kristus. Kristus yang berkuasa rela menjadi lemah agar manusia yang lemah beroleh anugerah keselamatan. Saudara, kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kita sama-sama baca ayat ini. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita menerima Injil, sesungguhnya kita menerima rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Kita menerima rahasia penyingkapan yang tersembunyi dari keturunan-keturunan yang tidak dibukakan terhadap orang-orang yang ada di perjanjian lama, tapi dibukakan, disingkapkan kepada saya dan saudara. Ini berita yang sangat mewah, berita yang sangat megah, saudara. Paulus katakan di ayat 27, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi sekalipun Anda tidak punya deposito, sekalipun Anda mungkin makan setiap hari nasi geprek, itu enak saudara, ayam geprek ya, jangan pernah merasa saudara miskin, karena kita sudah dipercaya berita yang sangat mewah, yang sangat megah, yang merupakan rahasia yang disingkapkan bagi kita. Apa itu? Kristus datang untuk menebus kita manusia yang berdosa. Pujian lama menyatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Apa sih bangganya kita punya Allah seperti Yesus? Disembuhkan, ngalamin mujizat. Saudara, biarlah kita berbangga memiliki Allah seperti Dia, karena kita memperoleh rahasia yang terbesar yang dulu disembunyikan, tapi hari ini dinyatakan kepada kita orang-orang yang lemah. Tadi Ibu Gembala sampaikan ketika kita berdoa, tanpa tuntunan Tuhan kita tidak bisa mengerti anugerah Tuhan. Hari ini anugerah itu disingkapkan buat kita. Gembala menerima berita yang sangat mewah, yang sangat megah, yang sangat istimewa. Itu juga kita terima, dan seharusnya kita bersukacita. Itulah sukacita Natal yang sesungguhnya. Bagian yang kedua kita belajar, para gembala dipercayakan lebih dari yang mereka bayangkan. Yang ketiga, Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Wow, saudara, apa yang terjadi? Setelah mendengar berita dari malaikat itu, para gembala langsung bilang gini, ayo kita pergi ke Bethlehem. Malaikat gak bilang Bethlehem, malaikat bilang kota Daud, tapi gembala kota Daud adalah Bethlehem, menunjukkan bahwa gembala ini juga tahu tentang sejarah agama. Ya, apa yang terjadi? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, saudara. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Orang, sekelompok orang yang tadinya terisolasi di dalam Migdal Eder, ketika mendengar Injil, sukacita mereka dibangkitkan. Oh, ternyata ada yang mengharapkan kehadiran kita di Bethlehem. Mereka bangkit semangatnya, mereka berjalan, mereka bergegas cepat-cepat berangkat.
Saudara, dari Migdal Eder menuju Bethlehem itu 145 kilometer. Yang kalau dengan mobil disupirin oleh Bapak Daniel bisa dicapai hanya dengan 1 jam 45 menit. Bandung Jakarta. Bener ya Excel ya? Jadi kalau nyetir kayak gitu ya. Bandung Jakarta 1 jam setengah doang udah nyampe ya. 145 km. Ini bukan naik Wuling. Ini bukan naik R3. Ini jalan kaki bawa domba gembalaan. Satu perjalanan yang panjang, mereka menempuh perjalanan 145 km dengan medan yang berbukit-bukit dan banyak ancaman perampokan. Mereka tahu itu domba berharga, tapi mereka tahu pesan yang mereka terima jauh lebih berharga, dan mereka nggak mau ketinggalan momen itu. Mereka bergerak, saudara. Di sini saya mau katakan, Injil melenyapkan ketakutan para gembala untuk menempuh perjalanan yang panjang dan banyak ancaman. Injil memberi dorongan yang sangat kuat. Injil memberi dorongan, ayo gerak. Injil menjadi alasan mereka bergerak. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Tadi di awal saya sempat sampaikan, apa sih yang mengurung saudara hari ini? Keterikatan dosa mengurungmu? Trauma masa lalu mengurungmu? Sesungguhnya Injil berkuasa melenyapkan ketakutan kita. Kita mungkin hari ini dicengkram, terkurung oleh ketakutan. Ketakutan apa? Apapun, banyak ya. Sesungguhnya Injil berkuasa melepaskan kita dari ketakutan seperti yang dialami para gembala. Injil berkuasa memberi dorongan yang sangat kuat untuk kita menanggalkan apa yang mengurung kita sebelumnya. Injil menjadi alasan untuk kita bergerak dan memampukan kita untuk bergerak. Yang terjadi kita tahu, saudara, para gembala itu bisa sampai ke Bethlehem. Jika bukan karena dorongan Injil dan perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan yang menopang mereka di dalam perjalanan, gak bisa. Ingat, domba-domba yang mereka gembalakan adalah domba-domba yang sangat berharga. Tapi mereka berani bawa itu. Itu semua karena Injil. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Ya, Injil yang mendorong kita. Injil yang memampukan kita melakukan apa yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan. Saya mau katakan bahwa kondisi dunia sangat mungkin melemahkan dan menghilangkan semangat kita. Bahkan membuat kita merasa Tuhan jahat dan tidak adil terhadap kita. Bagaimana dalam menghadapi kondisi tersebut? Terfokuslah kepada Injil, kepada perbuatan Allah yang sempurna dan tidak tergoncangkan. Ya, tahun 2024, 2023 ini bukan tahun yang mudah. Sudah disounding, didengung-dengungkan akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Wah, Indonesia mah gak kena. Oke, tapi apa yang akan terjadi di Indonesia? 2024 pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. 2023 akan penuh ketegangan satu dengan yang lain. 2023 di Indonesia, jika dibayangkan, merupakan satu tahun masa yang penuh dengan panas hati, penuh dengan drama, saudara. Ya, dan ini sangat berpotensi mengguncangkan perekonomian kita, sangat berpotensi mendatangkan stres, tekanan bagi kehidupan kita. Kuncinya apa? Mari saudara, kita sama-sama di tahun 2023 nanti, kita semakin terfokus kepada Injil, kepada perbuatan Allah yang sempurna dan tidak tergoncangkan. Bagaimana supaya sebuah gedung tidak ambruk ketika diterpa gempa? Fondasinya harus kuat. Ya. Yang ketiga, kita belajar saudara lewat perenungan ini. Apa? Gembala dimampukan lebih dari yang mereka bayangkan. Dengan Injil, gembala dimampukan melakukan lebih dari yang mereka bayangkan.
Dengan Injil, saya dan saudara akan dimampukan melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan sebelumnya. Amin. Saya berdoa, kuasa Injil terus bekerja, mengkalibrasi, mengubahkan kehidupan kita. Yang paling terakhir, Lukas 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, bagian yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, pesan yang termegah itu disampaikan kepada Yusuf dan Maria melalui kelompok yang rendah. Saya katakan sekali lagi, kelompok yang rendah dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang sangat megah kepada Yusuf dan Maria. Kita bayangkan yuk kondisi Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mau melakukan sensus, tiba-tiba Maria sudah tidak kuat untuk melahirkan. Cari tempat tidak ada, akhirnya ada yang namanya palungan. Melahirkanlah dia di situ. Mungkin Maria berpikir gini, aduh, katanya Tuhan, katanya juru selamat, katanya yang diutus Allah. Nah, kia-kia ting. Bisa terbayang saudara perasaan Yusuf dan Maria? Tapi di tengah kebimbangan mereka, di tengah rasa bener gak sih ini, Tuhan kirim gembala, orang yang sangat sederhana, untuk menyampaikan, meneguhkan Yusuf dan Maria bahwa bayi itu adalah juru selamat. Ini yang saya sebut tadi, kenapa Tuhan tidak percayakan berita ini kepada raja. Kita tahu ya, ketika raja mendengar berita kelahiran Yesus dari orang Majus, apa yang terjadi? Ditumpas. Kalaupun raja baik hati ketika dia jadi raja, mau gak sih dia datang ke palungan? Masa sih? Meragukan, saudara. Tapi ketika disampaikan kepada gembala, orang yang sangat sederhana, yang sangat familiar terhadap palungan, Tuhan percayakan untuk para gembala ini meneguhkan Yusuf dan Maria. Gembala menjadi penyampai pesan tentang Yesus adalah juru selamat sebelum Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sama Tuhan yang luar biasa membaptiskan Yesus, tapi sebelum Yohanes Pembaptis melayani, ada sekelompok orang yang melayani. Siapa? Orang yang gak dipandang. Sampai detik ini gak tahu namanya siapa. Sampai detik ini gak tahu perjalanan hidup mereka seperti apa. Tapi kita bisa belajar bagaimana lewat hidup mereka kita belajar tentang sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan ketika kita berjalan dan berjumpa dengan Tuhan. Peneguhan terjadi ketika kita berkumpul bersama dengan komunitas Injil. Peneguhan terjadi ketika berkumpul dan bersekutu dengan komunitas Injil. Ketika gembala itu datang, gembala itu juga diteguhkan bahwa yang disampaikan itu bukan berita bohong. Benar, persis loh seperti apa yang Tuhan katakan. Aku lihat. Begitu juga dengan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf juga diteguhkan, saudara. Ya, dengan pesan yang disampaikan oleh para gembala tentang apa yang mereka lihat dan alami di padang rumput. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita berpikir gak ada orang yang bisa terberkati lewat kehidupanku, gak ada orang yang bisa dibangkitkan semangatnya lewat kehidupanku, gak ada orang yang bisa melihat Yesus lewat kehidupanku karena aku begitu bobrok. Saya mau katakan, ketika Anda berjumpa Injil, dijamah oleh Injil, saudara akan dipakai Tuhan dan berdampak lebih dari yang saudara bayangkan. Saudara bukan hanya diperhatikan lebih dari yang Anda bayangkan. Anda tidak hanya dipercayakan lebih dari Anda yang bayangkan. Anda tidak hanya digerakkan, dimampukan melakukan lebih dari yang Anda bayangkan, tapi Anda dimampukan untuk berdampak. Katakan berdampak. Lebih dari apa yang Anda bayangkan. Next. Saudara, hari ini kita belajar slide berikutnya. 4 hal. Ya, slide berikutnya dulu, nanti baru balik ke sini saya ketukar slide-nya. 4 hal. Next. Nah, kita belajar hari ini. Sekalipun Anda dalam kondisi yang terkurung, ketahuilah Anda diperhatikan lebih dari yang Anda bayangkan. Anda dipercayakan
lebih dari yang Anda bayangkan. Dalam hal apa? Anda dipercayakan berita yang termewah, termegah, yaitu tentang Juru Selamat yang mau mati berkorban bagi kita. Dan percayalah, dengan kuasa Injil Anda dimampukan. Katakan dimampukan. Siapa di sini yang mungkin merasa aku tidak mampu, ada perasaan aku tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan? Jika Anda hari ini merasakan hal itu, saya mau katakan, Injil berkuasa memampukan Anda melakukan apa yang Anda tidak mampu lakukan. Dan Injil akan membawa Anda berdampak lebih besar dari yang Anda bayangkan. Inilah kuasa Injil. Inilah sukacita Natal yang sesungguhnya. Kembali, Lukas 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah, kita baca sama-sama ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara perhatikan, Injil yang gembala terima tidak mengubah para gembala ini menjadi raja. Injil yang para gembala terima itu tidak merubah gembala ini menjadi orang-orang yang terpandang. Namun Injil mengubah hati para gembala dan membuat para gembala bergairah dalam menjalani kehidupan. Amin. Siapa di sini yang sudah kehilangan gairah dalam menjalani kehidupan karena tekanan hidup? Injil adalah jawabannya. Injil adalah sesuatu yang Anda dan saya butuhkan setiap hari. Injil tidak merubah para gembala itu menjadi raja. Injil tidak merubah para gembala itu menjadi orang yang kaya. Tapi Injil merubah hati para gembala itu, sehingga sekalipun dalam kondisi terkurung, mereka kembali lagi melakukan aktivitas, tapi mereka memuji dan memuliakan Allah. Ada ucapan syukur di dalam hati mereka. Next. Slide yang paling terakhir, kita lihat saudara. Ya, hari ini kita sama-sama diingatkan, apa sih relevansi Injil buat setiap kita lewat firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Injil tidak merubah kisah kelam kita di masa yang lalu, namun Injil merubah hati kita saat ini, sehingga kita dapat berdamai dan terbebas dari trauma masa lalu kita. Jika hari ini saudara, hidupmu terkurung dalam trauma masa lalu, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Injil berkuasa merubah hatimu. Saya undang pemain musik. Injil berusaha mengubah hatimu, sehingga engkau bisa berdamai. Katakan berdamai. Bisa menerima. Mungkin engkau di masa lalu engkau pernah disakiti, engkau pernah terluka, ada hal yang sangat melukai hatimu. Engkau marah, engkau kecewa. Injil berkuasa untuk membebaskan engkau dari keterkurungan itu dan membuat engkau berdamai dengan masa lalu. Engkau bisa menerima masa lalu dan engkau terbebas dari trauma. Orang yang hidup di dalam trauma itu seperti landak, saudara. Sangat takut traumanya itu disentuh. Sangat reaktif. Hanya Injil yang bisa memerdekakan saya dan saudara dari trauma masa lalu. Yang kedua, Injil tidak merubah profesi dan status sosial kita. Namun Injil merubah hati kita saat ini, sehingga kita dapat menjalaninya dengan penuh antusias dan integritas. Siapa yang hari ini sedang terkurung dalam status sosial dan profesi? Aku jalanin ini terpaksa, aku gak bisa ngerjain lagi yang lain. Aku jalanin ini ya terpaksa karena orang tuaku mewariskannya ini sama saya. Status sosial. Saya gak mau lahir di tengah keluarga ini. Kenapa saya harus punya orang tua seperti itu? Kenapa ekonomi keluarga saya harus seperti ini? Ini juga bukan hal yang mudah bagi kehidupan setiap kita. Beban yang berat hal ini. Tapi saya mau katakan, Injil mungkin tidak merubah profesimu seperti yang kau inginkan. Injil pun mungkin tidak merubah status sosialmu. Gembala tetap gembala, tetap dipandang rendah.
Tapi hati para gembala, hati kita diubah oleh Injil, sehingga kita bisa berdamai dengan profesi dan status sosial kita. Kita bisa menjalaninya dengan penuh antusias dan integritas. Bahkan apa yang sebelumnya kita keluhkan tentang profesi dan status sosial kita, ketika kita berjumpa Injil, kita bisa pakai itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita bisa pakai itu menjadi tempat untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saya banyak ketemu sama orang-orang, aku menjalani hidup hari ini, aku gak suka, tapi karena aku sudah dari orang tua diberinya seperti ini, ya udah, aku gak suka, tapi gimana, aku gak bisa pilih lagi. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Tapi hari ini kita berjumpa dengan Injil yang belum tentu merubah profesi dan status kita, tapi mengubah hati kita sehingga kita dapat menjalaninya dan penuh antusias, integritas, bahkan memakai itu menjadi tempat untuk kita bersaksi bagi banyak orang. Dan yang paling terakhir, Injil tidak merubah track record masa lalu kita tentang keberdosaan kita. Track record kita tetap buruk. Injil tidak merubah masa lalu kita, namun Injil merubah hati kita saat ini, sehingga kita memiliki kerelaan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menanggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Jangan pernah berpikir masa lalu kita berubah. Injil sangat berkuasa, namun Injil tidak merubah masa lalu, tapi Injil merubah hati kita saat ini, untuk kita bisa berjalan sebagai hamba kebenaran, untuk kita bisa berdamai dengan keadaan masa lalu. Bahkan saya mau katakan, di dalam Injil, masa lalu yang buruk itu bisa menjadi alat Tuhan untuk kita bersaksi tentang kuasa Tuhan memulihkan hidup kita buat orang-orang di sekitar kita. Apa yang hari ini menyebabkan Anda terkurung? Kita datang sama Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi beban hidupmu hari-hari ini. Tuhan, Engkau selidik setiap hati. Engkau tahu apa yang menyebabkan kami terkurung hari-hari ini. Dalam hal apa kami terkurung? Mungkin dalam trauma kami, mungkin dalam profesi dan status sosial kami, mungkin dalam keterikatan dosa kami. Kami bersyukur karena kami menemukan Injil yang sanggup untuk memerdekakan kami. Roh Kudus jamah setiap hati umat-Mu. Roh Kudus lawat setiap hati kami, supaya kami bisa berdamai dengan masa lalu. Kami bisa berdamai dengan pekerjaan dan status sosial kami hari ini. Kami bisa berdamai dengan track record kami yang buruk di masa lalu. Dan dengan kuasa Injil, dengan berita lahirnya Juru Selamat, kami boleh digerakkan seperti gembala digerakkan keluar dari keterpurukan dan keterkungkungan mereka, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang merdeka. Dan kami bersyukur kuasa Injil berkuasa memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan setiap hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan.
Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih kami menerima berita yang termegah sepanjang masa, yaitu kuasa Injil yang sanggup mengubah hati kami, yang sanggup menerima dan membangkitkan semangat hidup kami, yang sanggup memperdamaikan kami dengan Allah yang kudus. Kami berterima kasih Tuhan. Injil-Mu sudah disampaikan. Biar Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati umat-Mu. Roh Kudus tolong setiap umat-Mu baik di tempat ini maupun di rumah. Sadarkan dan ingatkan kami akan keberdosaan dan ketidakmampuan kami setiap hari, sehingga kami menyadari setiap hari kami perlu Injil. Setiap hari kami perlu pertolongan juru selamat untuk memampukan kami menjadi hamba-hamba kebenaran dan keluar dari trauma hidup kami, keluar dari keluh kesah kami atas status sosial dan profesi kami, keluar dari kebiasaan kami berdosa di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan perjamuan kudus Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Persiapkan hati kami, layakan kami, biar momen ini menjadi momen yang indah, yang mengubahkan kehidupan setiap kami, baik yang di rumah, di tempat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Sambil perjamuan dipersiapkan, saya mengundang anak-anak untuk maju ke muka. Isabel, Kimi, Yumi, Yaiko. Iko tidur, oke. Excel di sini. Excel, Kim, Timi, ya. Yuk, kita berdoa ya sama-sama. Yuk sini, ya. Oke, yuk. Kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat dua anak ini, Excel dan juga Timi, di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka sejak usia dini. Mereka dibawa kagum akan Injil, akan karya penebusan-Mu di kayu salib. Berkati perjalanan rohani anak ini Tuhan. Berkati studinya, berkati orang tua. Pegang masa depan anak ini, pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, Excel, Timi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Kimi dan juga Yumi. Di dalam nama Yesus, hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu kagum akan Injil, akan karya penebusan di kayu salib berlaku dalam hidup mereka. Hamba berdoa Roh Kudus, tuntun masa depan perjalanan rohani hidup dua anak-Mu ini Tuhan. Studi mereka, masa depan mereka, orang tua mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang campur tangan. Tuhan, topang senantiasa kedua anak ini bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai anak ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan anak-Mu Isabel. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, pegang masa depannya Tuhan. Perjalanan rohaninya terus Tuhan tuntun. Biarlah Isabel selalu kagum akan Injil, akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Roh Kudus pimpin kehidupannya dalam studinya, orang tuanya, masa depannya Tuhan. Tuhan yang tuntun, pergaulannya Tuhan yang jaga, lindungi. Pakai Isabel menjadi berkat, berdampak dimanapun berada bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami juga berdoa buat anak Gevariel, anak Dante, anak Genesis yang ada di rumah, juga anak-anak yang lain yang mungkin tidak tersebutkan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, hati yang kagum akan Injil, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Perjalanan rohani mereka dituntun oleh Tuhan. Studi mereka, masa depan mereka, orang tua mereka, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam perjamuan kudus pada kesempatan sore hari ini. Kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik untuk menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kita?
Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Percayakah saudara bahwa cawan anggur ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk mengampuni dan menyucikan hati nurani kita? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Biarlah kuasa Injil terus mengkalibrasi hidup kami. Setiap hari terus ingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan, baik yang secara online maupun secara onsite. Tuhan yang memberkati. Kami mau memberi persembahan pada sore ini, bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengampunan dosa dan penyucian yang kami peroleh dalam pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tadi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sambil persembahan secara onsite dijalankan, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bapak Ibu, kita akan mengadakan Natal pada tanggal 21 Desember ini yang diadakan di Tulip Guest House pukul 6 sore. Mungkin pengumumannya boleh disampaikan, iya. Tanggal 21 Desember 2022, tempat di Tulip Guest House pukul 6 sore. Biaya yang diperlukan sebesar Rp15.500.000. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan Natal, bisa mentransfer ke rekening 1570333043 BCA Indusak Setiawan dengan keterangan persembahan Natal. Lalu pengumuman selanjutnya, ibadah Sunday Service diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore secara hybrid, onsite dan online. Tapi saya rindu untuk Bapak Ibu yang mengikuti hanya secara online bisa bergabung bersama dengan kami. Langsung saja datang ke Komplek Permata Indah J18, atau yang hanya bisa mengikuti secara online bisa mengikuti klik link yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu untuk worship night kita diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, juga diadakan secara hybrid. Bagi Bapak Ibu rindu untuk mengikuti, boleh langsung datang ke tempat ini atau klik link yang hari ini Bapak Ibu ikuti. JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore, diadakan 1 kali secara onsite dan 3 kali secara online. Boleh bagi Bapak Ibu yang punya anak atau keponakan atau cucu, boleh mengikuti ibadah JCC Kids bersama dengan kami pukul 3 sore melalui link Zoom hari ini, atau secara onsite nanti datang ke Komplek Permata Indah. Lalu YouTube channel bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti ibadah ini kembali atau mendengarkan khotbah kembali, bisa mengikuti YouTube channel kami di Yerusalem Community Church. Lalu untuk mengikuti update ibadah dan keterangan lebih lanjut, bisa mengikuti Instagram kami di JCCBDG. Sekian pengumuman, saya kembalikan ke Bapak. Ya, puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan untuk ibadah kami, baik melalui pujian, firman Tuhan, perjamuan kudus dan persembahan. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan juga akan tuntun kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah Indonesia. Hikmat Tuhan turun menyertai para pemimpin kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, khususnya bencana-bencana alam yang kembali terjadi, gunung meletus, gempa bumi. Tuhan, belas kasihan-Mu nyata bagi Indonesia melalui keputusan para pemimpin kami. Bangsa Indonesia boleh merasakan kasih Tuhan. Berkati pemilu 2024 yang akan datang. Tuhan, campur tangan. Tuhan yang tuntun untuk kami boleh memilih pemimpin yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk Natal Jerusalem Community Church 21 Desember. Tuhan, campur tangan. Tuhan yang bekerja pakai acara ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Gerakan setiap jiwa-jiwa untuk hadir bersama-sama, berkumpul, mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Setiap pelayan, persiapan Tuhan yang memberkati. Menyerahkan komunitas kami ini dalam tangan-Mu. Pakai terus komunitas kami Tuhan, untuk membawa kami semua yang ada di dalamnya mengenal dan mengalami Engkau dengan benar. Untuk kami boleh semakin antusias dalam bersaksi, semakin tekun melakukan firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, semakin rela memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari saudara, kita mau tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan, kerelaan dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak dalam nama Yesus terus Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, keuangan, perekonomian, masa depan, studi kami, kesehatan kami, relasi kami, semua yang Tuhan percayakan pada kami, pelayanan kami, ajar kami melakukannya dengan penuh sukacita, mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Sekian ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya,